Oh yes, welcome back to Stripes After Dark. Au! Oke, hari ini kembali lagi sama aku Christopher. Hari ini aku mau cerita tentang exorcism atau eksorsisme di Vatikan. Jadi aku tuh beberapa waktu lalu nonton film The Exorcist, namanya itu The Pope's Exorcist. Yang main itu Russell Crowe. Jadi ini sebuah film eksorsis atau pengusiran setan yang menurutku ya, menurut personal preferenceku merupakan satu film eksorsisme yang bagus akhir-akhir ini, yang modern yang akhir-akhir ini. Kalau dulu-dulu kebanyakan agak-agak bosan atau apa, tapi yang ini benar-benar filmnya mencekam banget. Nah, di film itu menceritakan tentang Father Gabriele Amort yang dimainkan oleh Russell Crowe. Nah, ternyata setelah saya selidiki, itu tuh adalah cerita seorang pastor dari Katolik dari Vatikan yang asli. Jadi benar-benar ini ceritanya ada seorang orang namanya Gabriele Amort, itu tuh seorang pendeta pastor dari Vatikan tuh sungguhan ada guys, bukan film. Film itu terinspirasi dari cerita asli ini. Nah, Gabriele Amort ini nih guys adalah salah seorang eksorsis yang terkenal karena dia selama hidupnya guys katanya sudah melakukan eksorsisme sebanyak 160.000 kasus eksorsisme di mana dia mengusir banyak setan. Nah, kalian kok bertanya-tanya, 160.000 itu banyak loh guys. Kayak seorang hidup 100 tahun pun 1 tahun harus berapa ribu kasus ya kan untuk bisa 160.000. Nah, ternyata katanya 160.000 ini adalah nggak dihitung per kasus, tapi per sesi. Jadi untuk mengusir sebuah setan itu kan mungkin ada beberapa yang butuh lebih dari 1 kali sesi, ada yang perlu 10 kali, ada yang perlu 5 kali, 6 kali, 7 kali, tergantung kasusnya, case by case. Nah, jadi dia itu sampai 160.000. Meskipun itu nggak satu kasus satu setan, tapi kayak banyak gitu loh. Ada yang satu kasus ada 10 setannya, ada yang satu kasus ada yang 1000 setannya. Aku nggak tahu, karena kan memang ada di Alkitab ada yang setan namanya itu legion. Itu kan dia berapa? 1000 atau 10.000 ya. Kalau kalian sekali ngusir itu kan langsung 10.000, yang banyak. Nah, tapi ceritanya kurang lebih kayak gini. Father Gabriele Amort itu tuh lahir tahun 1925, Mei 1925. Nah, dia itu lahir di Italia. Di Italia di sebuah daerah yang namanya Modena, yaitu kurang lebih 400 km utara dari kota Roma. Nah, pada tahun 1925 dia tumbuh besar itu zaman-zaman perang guys. Kalau kalian ingat tahun 1925, 30, 40 itu kan zaman-zaman perang. Ya, dia itu sempat perang melawan Nazi pada saatnya. Nazi Hitler, dia perang melawan Hitler. Nah, sampai dia perangnya selesai, dia kembali dan beberapa tahun setelahnya dia mendapatkan medal untuk keberaniannya dia. Jadi dia itu seorang tentara yang cukup berani lah ya. Terus setelah dia zaman perang, dia dewasa, dia kembali lagi ke kuliah untuk mengambil jurusan hukum dan jurnalistik. Setelah lulus dari kuliah, dia melanjutkan hidupnya itu fokus itu sementara di politik. Jadi sempat masuk politik, masuk ke Partai Kristen Demokrat. Nah, dia aktif di sana. Nah, kita bisa lihat kalau dari awalnya dia itu sudah ada panggilan gitu ya untuk keagamaannya itu mulai kelihatan gitu. Meskipun katanya nih pada saat kecil ketika dia di gereja, pada saat kecil dia tuh nggak suka dengar liturgi. Liturgi itu kan kayak firman ya di gereja Katolik. Nah, dia tuh nggak suka dengarkan. Pada saat liturgi dia malah main petak umpet katanya gitu. Nah, mamanya tuh sampai kesel, tapi mamanya nggak tahu kalau Gabriele Amort ini bakal menjadi sebuah eksorsis yang terkenal dan nomor 1 lah sepanjang sejarah Vatikan Roma ya. Nah, setelah dia
aktif di partai politik itu pada tahun 1954 dia itu diangkat menjadi pastor, jadi kayak father gitu ya. Di Katolik itu kan pastor, jadi dia dianggap jadi seorang pastor secara Katolik, secara official setelah training mungkin setelah sekolah-sekolah tahun 1954. Nah, dari situ kenapa kok dia bisa menjadi seorang eksorsis atau pengusir setan itu tuh nggak langsung guys. Jadi dia kurang lebih 32 tahun 34 tahun menjadi pastor biasa. Setelah itu tahun 80-an kurang lebih baru dia dipanggil sama seorang kardinal namanya Kardinal Poletti, di mana kardinal ini bertanggung jawab di Vatikan ya untuk memberikan pekerjaan-pekerjaan atau tanggung jawab pada orang-orang tertentu di Vatikan untuk dijadikan menjadi eksorsis. Jadi nggak semua pendeta atau semua pastor itu dipilih jadi eksorsis, pasti dong, karena kan nggak semuanya jadi eksorsis, nggak semuanya ngusir-ngusir setan, kan ada jadi pendeta biasa, ada yang jadi ini, jadi itu, jadi ini, banyak sekali lah di Vatikan Roma. Nah, karena itu dia kebetulan dipanggil, ayo kamu tak percayakan sebagai eksorsis. Nah, dia akhirnya diserahkan di bawah seorang Romo Amandini yang merupakan seorang eksorsis juga. Dia sudah 32 tahun menjadi seorang pengusir setan di Gereja Vatikan. Nah, si Gabriele Amort ini dijadikan asistennya. Jadi kalau di perusahaan itu jadi asisten manajer lah, jadi asisten eksorsis di bawah Romo ini. Nah, setelah dia belajar guys, ternyata kalau secara Katolik itu ada 21 kayak rules basic tentang pengusiran setan ini. Jadi nggak sembarangan. Aku percaya dan aku mungkin tahu dari dunia Vatikan ini kayak terstruktur gitu loh, kayak sistem pengusiran setannya itu nggak langsung kamu asal ngusir pokoknya didoakan, tapi kayak pasti ada doktrin tertentu, ajaran tertentu yang diajarkan pastinya ya, nggak sembarangan orang terus langsung jadi pengusir setan, kan nggak mungkin, pasti ada ajarannya, ada doktrinnya, ada hal-hal yang diajarkan, konsep-konsep dasar itu pasti diajarkan terlebih dahulu. Nah, pendeta Amort ini juga dia sempat menulis buku, dan di buku-bukunya itu dia menulis gak semua orang yang mengklaim dirinya itu kerasukan itu sebenarnya benar-benar kerasukan. Jadi seperti yang kalau kita lihat di film-film itu tuh kan, kalau orang aku kerasukan, ternyata kan kebanyakan most of the time case-nya katanya itu kan enggak. Ternyata orang-orang itu kebanyakan orang-orang itu sakit jiwa atau mentalnya terganggu, atau mungkin lebih ke mental lah, lebih ke sains. Jadi nggak bener-bener kerasukan setan. Nah, seperti di film-film kan gitu. Banyak film-film kan gini, ada orang kerasukan. Nah, terus kalau kamu mau ngelapor ke Gereja Vatikan supaya diutus sebuah pengusir setan atau eksorsis, itu kan harus ada buktinya dulu, harus ada dari dokter jiwa kalau orang ini memang bukan orang gila, tapi memang benar-benar orang kerasukan, baru Gereja Roma itu mengutus seorang eksorsis untuk datang dan mengusir setan. Biasanya kan ceritanya di film-film kayak gitu ya guys. Nah, itu memang benar-benar terjadi. Jadi untuk memanggil sebuah eksorsis katanya itu nggak gampang. Harus orang-orang yang mengaku kalau dirinya ini kerasukan atau saudaranya kerasukan. Itu Amort bilang, kamu harus bawa dia ke dokter jiwa dulu, ke psikiater, dites, dan setelah dites, kalau memang benar-benar orang ini normal ya, kalau secara sains itu dia dibuktikan kalau dia nggak gila, baru Father Amort berani untuk melakukan pengusiran, karena memang benar orang ini nggak gila, orang ini benar-benar kerasukan. Salah satu tanda-tanda guys, katanya ya dari Father Amort ini, salah satu tanda-tanda di mana orang ini benar-benar kerasukan ya. Tanda-tanda yang kuat lah ya. Tanda-tanda yang kuat itu, nah mungkin orang-orang di sekitar kalian tolak. Tapi tanda-tandanya salah satunya itu orang-orangnya itu yang kerasukan itu berbicara bahasa-bahasa lain yang tidak dimengerti. Bukan bahasa roh, bukan. Tapi bahasa-bahasa, misal kalian punya teman kamu tahu teman kalian itu nggak bisa bahasa Spanyol, nggak pernah les, nggak pernah tinggal di Spanyol, tapi tiba-tiba dia kerasukan, dia bisa ngomong bahasa Spanyol dengan lancar.
Itu kamu buka HP-nya, kamu cek ada aplikasi Duolingo nggak? Kalau ada aplikasinya dia mungkin belajar, tapi nggak. Kalau memang dia nggak belajar, dia nggak ada yang ngajari, dia nggak pernah tinggal di Spanyol, tiba-tiba dia bisa ngomong bahasa Spanyol secara fasih ya, itu kan ya rada ngeri sih guys. Aku dengarnya ngeri ya toh. Dan itu salah satu tanda di mana orang itu kerasukan. Yang kedua, tanda-tandanya yang kuat adalah mempunyai kekuatan fisik yang melebihi normalnya. Jadi di Father Amorth ini pernah mendapatkan kasus di mana ada seorang anak laki-laki umur 11 tahun. Ketika kerasukan ada 4 orang dewasa yang berusaha mengekang anak laki-laki ini. Umur 11 tahun loh ya anak ini. Dikekang sama 4 pria dewasa. 4 pria dewasa ini dilempar jauh, jadi sampai terbang ke ujung ruangan. Cuma dilempar gini. Jadi anak ini benar-benar kuat secara fisik. Padahal kan anak kecil umur 11 mana kuat. Nah saya aja yang umur 27 tahun belum tentu kuat guys gendong orang, apalagi ini ngelempar. Jadi benar-benar salah satu tanda yang kuat ya. Tanda-tanda yang terakhir itu orang yang kerasukan dia itu takut sama benda-benda suci. Jadi sama salib, sama mungkin Alkitab atau apa, itu tuh dia takut. Jadi itu bukan sebuah fantasi yang kita lihat di film-film, itu bukan, itu sungguhan terjadi. Kalau orang kerasukan, kamu kasih dia salib atau tempelin dia itu mungkin, atau Kristen Katolik mungkin pakai air suci ya, holy water, itu mungkin dia bisa takut. Itu sungguhan guys. Jadi itu merupakan beberapa tanda-tanda yang kuat di mana kalau itu terjadi kemungkinan besar orang itu kerasukan. Nah, ketika dalam eksorsisme ini atau proses pengusiran setan itu tuh biasanya ya itu tuh orang-orang awam pun diajak untuk membantu. Jadi orang-orang biasa-biasa itu diajak membantu untuk megangi biasanya, untuk untuk membantu mendoakan di ruangan yang sama. Tapi jujur sih kalau saya takut sih disuruh bantu doakan, bantu megangi. Ya apalagi megangi guys, megangi gini. Orangnya kerasukan habis kayak gini aku wedi ya toh. Wis ojo aneh-aneh wis lari ae. Enggak mau ikut-ikut. Enggak mau ikut-ikut, saya takut. Tapi itu memang benar-benar terjadi karena kan enggak mungkin eksorsisnya cuma 1 orang, enggak ada yang megangi kan enggak mungkin. Harus ada yang berani megangi. Dan itu memang benar terjadi. Nah, Father Amorth bilang ketika dia melakukan proses eksorsis kayak ritual ini ya, pengusiran setan ini, itu tuh seperti kalian tuh menginterogasi. Jadi pendetanya ini, pastornya ini harus benar-benar fokus untuk mengusir setan, nggak boleh memikir yang lain. Jadi biasanya kalau kalian lihat di film-film sekali lagi, biasanya kan pendetanya masih belum bisa mengusir setannya. Biasanya kan salah satunya biasanya cerita-ceritanya ya, ini didramatisir lah, tapi kayak pendetanya itu masih memiliki dosa di masa lalu, masih belum bisa mengampuni atau masih ada dendam. Nah, kalau kalian tahu setan itu kan biasanya setan tuh roh yang mengintimidasi. Nah, jadi kalau kalian mungkin pendetanya itu masih ada perasaan-perasaan itu, setan tuh bisa tahu dosa-dosamu ya. Dia bisa menyebutkan kamu tuh gini, kamu tuh gitu. Nah, kalau kamu terintimidasi, kamu bisa kalah sama setannya itu, kalah kuat. Nah, sama juga seperti di film-film, Father Amorth nih ngomong di bukunya, kalau untuk mengusir setan-setan ini, yang paling kuat, yang paling cepat, paling kuat lah, itu dengan cara kamu harus tahu nama setannya siapa. Jadi dalam pengusiran biasanya Father Amorth ngomong, namamu siapa? Kamu sendirian atau banyak di badan orang ini? Kamu mau keluar kapan? Kayak gitu. Jadi benar-benar diinterogasi, harus tegas. Dan ketika sudah tahu namanya siapa, biasanya katanya setelah tahu nama setannya siapa, setannya baru diusir dalam nama Tuhan Yesus. Diusir baru bisa keluar. Katanya seperti itu. Dan itu kan juga di film-film juga kayak gitu tuh guys. Tak pikir pertama itu adalah cuman dramatisir, itu cuman film Hollywood. Tapi enggak, ternyata ini sungguhan terjadi. Satu case juga yang Father Amorth, case pertamanya dia, di mana dia harus mengusir setan sendirian. Dia harus pergi ke sebuah desa dan seorang petani itu kerasukan. Jadi seorang petani ini orang Spanyol atau Italia, aku nggak tahu. Cuman dia nggak bisa ngomong bahasa Inggris karena petani di desa ya kan, bukan di Amerika ya, bukan. Dan Father Amorth ini harus ke sana untuk mengusir setan ini.
bahwa setan ini katanya ketika orang ini kerasukan, ketika tidur orang ini bisa ngomong bahasa Inggris, padahal dia bukan orang Inggris dan tidak bisa ngomong bahasa Inggris aslinya. Dia ngomong bahasa Inggris, tapi ini lagi yang agak menakutkan. Bahasa Inggrisnya itu bahasa Inggris yang Shakespearean. Jadi kayak bahasa Inggris yang zaman-zaman dulu yang Shakespeare yang agak-agak art atau yang aneh-aneh kayak gitu. Itu kan sulit toh. Orang-orang sekarang aja nggak banyak yang bisa. Nah, pada saat itu orang kerasukan tuh dia bisa meso-meso katanya, berkata-kata kasar dalam bahasa Inggris tua itu. Nah, itu benar-benar menakutkan, guys. Nah, juga ada di case lain di mana orang yang kerasukan ini bisa bahasa Aramaik. Jadi orang ini ketika kerasukan tuh ngomong suatu bahasa yang asing yang Father Amod ini nggak bisa tahu ini bahasa apa ya, ini bahasa apa. Dia berusaha ngusir setannya nggak mau diajak komunikasi, yang komunikasinya pakai bahasa aneh ini. Terus dia panggil pertolongan sama pendeta-pendeta lain sampai ada satu pendeta tuh bisa memecahkan, oh setan ini ngomong bahasa Aramaik. Bahasa Aramaik itu kalau kalian tahu adalah bahasa yang dipakai oleh Tuhan Yesus ketika jadi manusia, ketika 2000 tahun lalu, zaman-zaman itu dia tuh pakai bahasa Aramaik ngomongnya. Dan bahasa itu sampai sekarang masih ada, tapi cuma sedikit sekali orang yang pakai bahasa itu. Jadi ketika ada seorang petani bukan dari Timur Tengah, dari Eropa ya toh, moro-moro ngomong bahasa Aramaik, itu sangat menakutkan, guys. Kayak belajar dari mana? Hei! Apa weh? Sopo weh? Mesti, Pak. Case terakhir yang diceritakan itu di mana ada seorang anak laki-laki pada saat dia mau diusir, guys, setannya. Matanya anak laki-laki ini memutih, jadi kayak matanya tuh naik ke belakang, matanya memutih. Lalu ruangan di mana pengusiran setan ini terjadi, temperaturnya tuh drop. Jadi temperaturnya itu tiba-tiba jadi dingin. Dan anak laki-laki ini kan diikat di kursi. Dia tuh melayang kayak gini dan nggak ngomong apa-apa, cuman melayang-layang gini selama beberapa menit. Itu merupakan ngeri sih, aku baca aja sambil merinding, guys. Kayak temperaturnya itu bisa benar-benar drop, bisa dingin, dan anaknya ini terbang. Nah, ini ya bukan tanda lagi, ini sudah manifestasi ya. Kayak gini-gini ini kan omongannya, bahasanya mungkin manifestasi kuasa jahat. Dan itu merupakan beberapa kasus lah yang diceritakan. Ada banyak sebenarnya, ada 160.000 kalau kalian mau baca ya mungkin ada ya catatannya, aku kurang tahu. Tapi pada akhirnya tahun 1990-an itu ternyata kalau dari yang aku baca ya, Vatikan Roma ini belum mengakui eksorsisme itu secara ofisial di depan publik. Meskipun mereka tahu ada pelayanan eksorsisme, tapi dia nggak mengakui, karena ketika Father Amod itu mau membuat sebuah ikatan internasional pengusir setan, itu kayak Vatikan Roma ini katanya nggak mau mengakui sampai tahun 2014 baru Vatikan ini mengakui kalau ikatan itu ada. Dan sebagai penutup, kayak ketika Father Amod ini mau membuat ikatan pengusiran setan internasional ini, ada seorang pendeta itu tuh ngomong, kenapa kok kamu tuh mau membuat ikatan gini? Kamu tuh percaya tak ambil pengusiran setan gini? Aku kok nggak percaya. Jadi ada seorang pendeta yang nggak percaya sama pengusiran setan, dan Father Amod bilang, kalau kamu nggak percaya sama pengusiran setan, kamu harus baca satu buku yang akan meyakinkan kamu akan pengusiran ini. Apa bukunya? Yaitu Injil. Karena di kitab Injil Kristen dan Katolik ya, setauku itu tuh kan ada cerita di mana Tuhan Yesus itu mengusir setan. Jadi pengusiran setan ini adalah sesuatu yang biblical, bukan sesuatu yang sesat, tapi sesuatu yang Tuhan Yesus pun lakukan. Pengusiran setan ini di Alkitab, di Injil. Jadi kalau kamu nggak percaya, itu tuh ya aneh gitu loh. Sebagai penutup, jujur, aku sendiri sebagai orang Kristen percayalah setan tuh ada. Kerasukan tuh terjadi nggak? Terjadi. Tapi aku juga percaya, orang-orang Kristen dan Katolik lah ya pasti percaya Tuhan kita tuh lebih besar dari roh-roh yang di luar sana. Karena memang katanya yang kejadian kerasukan ini katanya
memang orang-orang yang bermasalah, orang-orang yang stres, orang-orang yang butuh pertolongan, butuh sebuah komunitas. Orang-orang yang seperti itu biasanya lebih lemah dalam tanda kutip untuk terjadi kerasukan seperti itu. Nah, menurut kalian gimana? Apakah kalian percaya sama setan-setan ini benar-benar bisa merasuki, bisa sampai Father Amor tuh pernah cerita dia sampai habis pengusiran itu dia sampai patah tulang, sampai karena dia dilempar-lempar, karena dia dilempar sesuatu, sampai dia harus diperban, sampai biru-biru semuanya karena setannya itu sekuat itu pas ngerasuki. Kalian percaya nggak? Menurut kalian gimana? Atau kalian punya cerita pribadi atau cerita dengar-dengar dari teman atau keluarga tentang cerita-cerita kayak gini? Kalian bisa komen di bawah ini ya guys. Oke, gitu saja episode hari ini guys. Kalian bisa like, comment, share, dan subscribe kalau kalian suka cerita-cerita seperti ini. Dan kalian nantikan terus episode-episode kita Stripes After Dark di berikut-berikutnya. Oke? And it's a wrap. Stripes After Dark. Auhu!